Shalom, ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Asri. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya kita akan tahu KD yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu menentukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, buku fiksi di sini adalah buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa tentang kehidupan berdasarkan hasil atau dari rekayasa dan imajinasi pengarang. Sedangkan buku non-fiksi di sini menjelaskan tentang kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau pendapat, bisa disebut dengan opini. Ini dibuat berdasarkan penelitian seorang penulis. Nah, di sini Bu Guru jelaskan ciri-ciri dari buku fiksi. Ciri-ciri yang pertama, buku fiksi di sini ditulis menggunakan bahasa rekaan. Jadi bahasanya dibuat-buat atau menggunakan imajinasi pengarang. Terus buku fiksi di sini dia menggunakan kata yang bersifat konotatif atau yang bukan arti sebenarnya. Terus buku fiksi juga berupa cerita yang di dalamnya mencakup alur, tema, latar, setting, sudut pandang, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di belakang ya. Sedangkan buku non-fiksi di sini, ini ciri-cirinya yang pertama, isi buku berupa ide baru atau penyempurnaan ide yang pernah ada. Dalam buku fiksi juga dibuat berdasarkan fakta atau melalui pengamatan dan percobaan yang sudah dilakukan oleh pengarang sebelumnya. Di sini juga ciri-ciri berikutnya, dia buku fiksi di sini menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif atau menggunakan kata yang memiliki arti yang sebenarnya. Ciri berikutnya di sini, buku fiksi menggunakan gaya bahasa formal atau kata baku dalam penulisannya. Ciri yang terakhir yaitu buku fiksi ditulis berdasarkan karangan ilmiah populer. Jadi dia mengambil dari referensi-referensi yang sudah ada dan dikembangkan menjadi bentuk buku yang lebih ilmiah lagi. Nah, di sini kita akan bahas unsur intrinsik buku cerita. Yang pertama di sini ada tema atau sering kita sebut dengan akar sebuah cerita. Jadi tema kita di sini artikan ide pokok sebuah cerita. Berikutnya ada yang namanya alur atau plot yang sering kita sebut dengan jalan cerita. Jadi sebuah cerita akan terasa bagus jika alurnya yang dibuat selalu berdampingan. Di sini alur dijelaskan ada 3 jenis alur yang dipakai. Jadi ada alur maju, jadi ceritanya dari awal hingga akhir berurutan. Terus ada alur mundur dari akhir ke awal dan alur campuran. Berikutnya ada yang namanya latar atau setting. Latar di sini artinya yaitu di mana cerita tersebut berlangsung, misalnya di tempatnya, di pedesaan, di pegunungan, pada pagi hari, siang hari, dan bagaimana suasana pengarang dalam menceritakan sebuah cerita. Itu disebut dengan latar atau setting. Di sini juga ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini merupakan pelaku dalam sebuah cerita dan ada penokohan atau perwatakan. Jadi setiap manusia, setiap tokoh yang ada di dalam cerita selalu ada penokohannya atau watak dalam tokoh tersebut. Terus ada sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini dikisahkan
posisinya pengarang ikut di dalam cerita. Jadi dalam sudut pandang, jika kalian menemukan penggunaan kata ganti dalam cerita atau menggunakan kata ganti aku, kamu, ia, dia, dan mereka, itu merupakan pengarang ikut masuk di dalam cerita. Terus yang berikutnya ada namanya gaya bahasa atau jenis-jenis majas yang digunakan dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat atau pesan moral yang ada di dalam cerita. Nah, ini kita sudah pernah belajar ya sebelumnya. Jadi kalian harus memahami ini dulu karena ini adalah inti atau dasar dari sebuah cerita. Selain unsur intrinsik juga ada unsur ekstrinsik dalam buku cerita. Unsur ekstrinsik secara tidak langsung mempengaruhi cerita pada buku fiksi. Ini ada unsur-unsur ekstrinsik dalam cerita. Yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Ini biasanya kalian temui di akhir bagian buku. Ya. Di latar belakang pengarang ini ada nilai-nilai yang ada di dalam cerita, seperti nilai moral. Ini yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Terus ada nilai religius berkaitan dengan manusia dan Tuhan. Terus ada nilai budaya, di sini yang berkaitan dengan adat istiadat. Terus ada nilai kepahlawanan yang berkaitan dengan perjuangan. Terus ada nilai sosial, ini yang berkaitan dengan tata pergaulan seseorang. Terus yang terakhir adalah nilai politik, ini yang berkaitan dengan pemerintahan suatu daerah. Ya. Jadi ini secara tidak langsung kita temukan di unsur ekstrinsik buku cerita. Nah, di sini juga Bu Guru tampilkan contoh buku fiksi. Ini yang buku yang sering ada di pasaran, kayak bukunya Harry Potter, terus Telerie, sama Laskar Pelangi, Andera Hirarta ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya ini. Dan ini contoh buku non-fiksi. Buku non-fiksi kebanyakan kita temui, yang sering kita gunakan yaitu buku pelajaran. Ya, jadi buku-buku referensi yang kalian gunakan untuk penopang pembelajaran kalian. Itu disebut dengan buku non-fiksi. Ini ada contohnya buku biografi tokoh, terus buku tentang EYD dan buku pembelajaran yang sering kita gunakan di sekolah. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Terus kembangkan diri kalian untuk mencari inovasi baru di dunia pendidikan. Selamat belajar, selamat mencari buku-buku referensi yang bisa mengembangkan diri kalian menjadi lebih baik. Terus cintai pembelajaran Indonesia dengan mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan cintai buku fiksi dan non-fiksi. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Dadah!